mengganggu waktunya. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan, eee, manfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai, mungkin Prof. Tony mau menyampaikan sepatah dua patah kata? Oke, terima kasih, Oke. Bu Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Prof. Bimo. Terima kasih atas kehadirannya untuk memberikan materi yang sangat berharga bagi mahasiswa. Ini bolak-balik saya soalnya hilang terus itunya gambarnya. Tidak stabil di tempat saya mungkin. Eh, Dalam kesempatan ini, yang mudah-mudahan apa yang nanti akan diberikan oleh Prof. Bimo untuk mahasiswa kami akan sangat bermanfaat namanya materi ini. Dan mohon izin juga Prof. Bimo, ini ada bimbingan saya S1, S2 maupun S3 yang berkenan untuk mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Prof. Bimo. Demikian, terima kasih banyak Prof. Bimo atas kesempatannya pada hari ini. Allah, Yusuf. Oke, ya, terima kasih Prof. Tony. Ini yang hadir semuanya adalah mahasiswa kami ya dari S1, juga ada beberapa dari S2 dan S3 ya. Tadi saya belum menyapa para mahasiswa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Untuk selama kuliah silakan di-mute dulu ya. Nanti setelah tanya jawab itu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan ataupun melalui Q&A ya. Untuk menyingkat waktu akan segera kita mulai, namun sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit ya informasi tentang Bimo Tejo yang banyak ya sebetulnya, tetapi di sini saya singkat biografi beliau. Associate Professor Bimo Atejo saat ini adalah Associate Professor di Departemen Kimia atau Pharmaceutical Department di University Putra Malaysia. Beliau merupakan pelopor dalam penelitian biologi komputasional di Malaysia pada awal tahun 2000. Juga merupakan ilmuwan Malaysia pertama yang menerbitkan artikel penelitian tentang simulasi dinamika molekul suatu protein. Riwayat pendidikan, menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia, bidang kimia tahun 1999 lulusnya, kemudian beliau menyelesaikan studi doktoral di bidang bioteknologi University Putra Malaysia tahun 2004. Selanjutnya penelitian pasca doktoral bidang Mystical Chemistry ditempuh di University of Kansas, Amerika Serikat sampai tahun 2008. Riwayat berkarya sebagai dosen maupun saintis. Mulai tahun 2008 beliau kembali ke Malaysia untuk bergabung dengan University Putra Malaysia di Department of Biochemistry sampai 2013. Kemudian sebagai visiting researcher di University of Stuttgart, Institute of Technical Biochemistry, kemudian di University of Edinburgh sebagai Head of Faculty di Universitas Surya Indonesia sampai tahun 2015, kemudian Head of Faculty Applied Science di UCSI University 2016 sampai 2019, kemudian bergabung kembali dengan University Putra Malaysia sampai sekarang. Ya. Artikel tentunya banyak sekali ya yang sudah diterbitkan oleh beliau dan saat ini sedang meneliti tentang rancangan obat yang mentargetkan tuberkulosis dan demam berdarah.
Kemudian artikel terakhir ini saya temukan, mudah-mudahan masih ada yang baru, saya ini nggak sempat belum melihat. Jadi yang terakhir di Journal of Asian Natural Product Research tahun 2024, yaitu Potent Halogenated Xanthone Derivatives Synthesis Molecular Docking and Study on Anti-tyrosinase Activity. Ya, demikian hanya sekelumit yang saya sampaikan. Di luar itu tentu masih banyak karya-karya beliau. Baik, untuk menyingkat waktu, saya sampaikan waktu kepada Associate Profesor Bimo Atejo untuk menyampaikan kuliahnya. Monggo, Pak Tejo. Baik, terima kasih Prof. Nuzul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas introduction yang tadi disampaikan oleh Prof. Nuzul. Ya, jadi saya memang sudah berkarir cukup lama ya di bidang ini sejak lulus dari UI tahun 99 ya sampai sekarang. Jadi lebih dari 25 tahun ya. Dan dari perjalanan karir itu seperti dijelaskan oleh Prof. Nuzul tadi, saya memulai riset yang berkaitan dengan pemodelan komputer itu sejak awal tahun 2000 ya sampai sekarang. Jadi setelah 25 tahun berkarir ini, sekarang saya lebih banyak membantu yang muda-muda ya, para peneliti muda ya, untuk berkecimpung dalam bidang pemodelan menggunakan komputer ya. Jadi kalau ada saudara-saudara ya yang masih muda-muda di sini ya, yang ingin saya bantu dalam riset ini, monggo ya, saya persilakan untuk bisa kontak, bisa lewat Prof. Yuni bisa ya, karena sekarang saya masih menjabat sebagai adjunct profesor di Erlangga ya, dan juga membantu teman-teman lain di Indonesia ya yang ingin meneliti di bidang ini. Baik, slide saya sudah kelihatan ya. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan proses penemuan obat baru ya. Jadi istilah yang saya gunakan di sini adalah investigational new drug, artinya obat baru yang siap diuji untuk uji klinis ya. Jadi belum masuk ke proses approval baik oleh BPOM maupun oleh FDA ya. Jadi karena itu topik bahasan lain ya, ketika obat itu sudah masuk ke regulator untuk mendapatkan izin, itu bukan porsi kita lagi, itu sudah porsi orang lain ya. Jadi saya akan membahas bagaimana proses penemuan obat ya, mulai dari desain sampai obat itu siap untuk masuk ke uji klinis ya. Pada awalnya saya diminta oleh Prof. Juni untuk menjelaskan hanya tentang desain kan berbasis struktur ya. Tapi saya pikir untuk adik-adik semua, untuk saudara-saudara semua mahasiswa, mungkin lebih baik untuk memahami proses penemuan obat itu secara lebih utuh ya. Tidak hanya parsial ketika mendesain saja, tetapi bagaimana obat yang sudah didesain itu diuji di hewan dan kemudian masuk ke uji pada manusia supaya pemahaman kita lebih utuh ya. Baik. Proses penemuan obat itu tidak mudah ya. Prosesnya cukup sulit, cukup panjang dan cukup mahal ya. Minggu lalu saya baru bergabung dengan webinar ya yang disponsori oleh Pak Dubes kita di Amerika ya, Pak Indro Yono, Prof. Indro Yono Susilo ya. Jadi beliau mengumpulkan para pakar ya, para pakar di Amerika maupun di negara lain ya. 15 pakar dari Amerika, orang Indonesia yang bekerja di Amerika, untuk memikirkan strategi bagaimana industri obat itu di Indonesia bisa berkembang. Karena kita tahu bahwa ini adalah salah satu cita-cita dari Presiden Prabowo bahwa Indonesia harus mandiri dalam bidang pengembangan obat. Ternyata tidak mudah ya. Ternyata tidak mudah ya. Jadi banyak sekali masalah yang kita diskusikan. Di situ ada dari Bio Farma, ada dari Kalbe Farma ya. Tinggi-tinggi CEO dari Bio Farma, Kalbe Farma, yang kita berdiskusi memang sulit sekali untuk mengembangkan industri farmasi di Indonesia yang tidak bergantung dari negara luar. Karena kita tahu lebih dari 90% bahan obat kita masih impor ya. Dan salah satu hambatannya adalah
karena investasi yang diperlukan untuk membangun industri farmasi yang independen seperti di Amerika dan Eropa lah, itu investasinya cukup besar. Ya, di sini saudara-saudara bisa lihat bahwa untuk menemukan satu obat ya, itu diperlukan 10 sampai 15 tahun dan investasi yang diperlukan. Ini angka dari 20 tahun yang lalu. Tahun 2010, awal 2010 ya. Itu sekitar 1 sampai 2 miliar dolar, bukan miliar rupiah ya, miliar dolar. Jadi bisa dikalikan sekarang dolar itu 16 ya, 16.000. Kalikan saja dengan 16.000, 1 sampai 2 miliar US dollar. Itu untuk satu obat. Dan tingkat kegagalannya 95%. 95%. Artinya apa? Artinya kalau tingkat keberhasilannya itu hanya 5% ke bawah, itu artinya sama dengan judi. Sama dengan judo ya. Tingkat keberhasilannya hanya 5% ke bawah untuk menemukan satu obat. Jadi investasinya terlalu tinggi, waktu yang diperlukan terlalu lama, dan tingkat kegagalannya juga tinggi, dan ini salah satu faktor kenapa industri farmasi di Indonesia itu belum mampu untuk independen. Memang telah ada usaha-usaha ya melibatkan Kemenhan untuk memproduksi obat, tapi obat-obat yang kita produksi itu masih obat yang off-patent. Artinya obat-obat yang patennya itu di negara lain sudah habis. Sudah habis, kemudian kita tiru dan kemudian kita produksi ya. Kebetulan peserta ada yang mikrofonnya di mute ya, karena suaranya masuk. Jadi ini adalah salah satu hambatannya di kenapa Indonesia masih bergantung kepada bahan baku obat impor. Nah, seiring dengan waktu, saya katakan tadi ini angka 20 tahun yang lalu ya, seiring perjalanan waktu, apakah biaya penemuan obat ini semakin turun dengan teknologi yang semakin maju, dengan pemahaman kita yang semakin baik tentang cara kerja obat, apakah biaya riset dan penemuan obat ini semakin turun? Ternyata tidak. Dari data yang ada di saya, ternyata biayanya justru naik. Dari sekitar 1 sampai 2 miliar US dollar ya tahun 2010, saya tunjukkan di slide sebelumnya, sekarang jadi 6 miliar dolar 2023 untuk menemukan satu obat. Jadi memang sangat beresiko ya, sangat beresiko, tidak mudah ya. Jadi berdasarkan data ini, kalau ada ya, kalau ada orang yang mengklaim menemukan obat segala macam, kita tentu harus mempertanyakan prosesnya. Prosesnya apakah sudah betul atau tidak. Nah, itu yang akan saya jelaskan pada hari ini, bahwa proses penemuan obat itu sangat panjang ya, sehingga kalau nanti ya seperti kasus-kasus sebelum ini ada orang yang mengklaim menemukan terapi ini, menemukan terapi itu untuk penyakit ini, penyakit itu ya, kita harus mengetahui sejarah penemuannya itu bagaimana. Karena ternyata tidak mudah ya. Nah, jadi kita harus bisa bersikap kritis juga. Nah, jadi ini adalah proses penemuan obat ya, proses penemuan IND, Investigational New Drug. Di mana obat tersebut ya, mulai dari desain sampai obat tersebut siap untuk masuk ke uji klinis, itu prosesnya seperti ini. Dan akan saya jelaskan satu persatu, setiap stepnya. Mulai dari penentuan target obat, ya, kemudian ketika kita menemukan kandidat obat tersebut, bagaimana kandidat tersebut dikembangkan, dan kemudian bagaimana kandidat tersebut diuji di hewan, sampai akhirnya masuk ke uji klinis pada manusia. Yang pertama adalah kita harus menentukan targetnya dulu. Apa target dari obat ini? Ya, apa target dari obat ini? Karena jangan sampai obat yang kita desain tidak mampu untuk berinteraksi dengan target. Dan parahnya, kalau tidak mampu berinteraksi dengan target, ternyata berinteraksi dengan molekul lain di dalam tubuh kita, ya, reseptor lain di dalam tubuh kita, itu ternyata menimbulkan efek samping. Jadi, kenapa penting sekali menentukan target? Ya, karena obat-obat ini rata-rata gagal di proses yang panjang tadi ya, 10-15 tahun karena dua sebab. Yang pertama tidak efektif, yang kedua tidak aman. Ya, tidak efektif dan tidak aman ini salah satunya karena kita tidak mampu untuk menentukan target yang tepat untuk obat ini. Jadi ketika obat ini dikonsumsi oleh manusia atau diuji di hewan, ya, karena kita tidak tahu targetnya, ya, kemudian mentarget molekul lain, dan ini kita sebut sebagai off target.
Ya, off target. Artinya obatnya tidak efektif, dan yang paling parah kedua, tidak aman. Efektif pun tapi tidak aman, ini juga bahaya. Oleh karena itu, di dalam proses uji klinis pada manusia, kriteria pertama adalah harus aman dulu. Ya, jadi uji klinis pertama pada manusia itu diuji keamanannya dulu sebelum diuji efektivitasnya. Ya. Artinya targetnya harus kita ketahui. Jadi obat yang bagus itu adalah pertama harus efektif, yang kedua harus aman. Ya. Sehingga penentuan target itu adalah langkah pertama dan sangat penting. Saya sebut di sini paling penting di dalam proses penemuan dan pengembangan obat. Ya. Jadi ada beberapa target obat di dalam tubuh kita, ya. Ini adalah beberapa target ya dari obat-obat yang sudah di-approve oleh FDA. Jadi FDA itu adalah BPOM-nya Amerika, ya. Rata-rata obat yang telah di-approve oleh FDA itu adalah mentarget protein yang ada di dalam tubuh manusia, ya, sekitar 667. Sekitar 189 mentarget patogen, virus atau bakteri. Ya, jadi rata-rata obat yang di-approve oleh FDA itu mensasar manusia. Artinya apa? Obat-obat untuk penyakit metabolisme, saudara-saudara. Untuk obesitas, untuk jantung, ginjal, obat paru, obat kanker, macam-macam. Ya, karena sebagian besar penyakit sekarang ya yang mengancam hidup manusia bukan lagi penyakit infeksi, tapi penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Penyakit infeksi itu dulu, zaman orang-orang tua dulu. Tuberkulosis, apalagi cacar, ya dulu ada cacar ya, sekarang sudah lenyap ya. Nah itu dulu, tapi sekarang penyakit yang mengancam kita itu kebanyakan adalah penyakit non-communicable disease. Kita menyebutnya ya, penyakit yang tidak menular. Artinya apa? Penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Nah itu tren kedua. Kita masih perlu obat-obat untuk penyakit infeksi karena sampai sekarang tuberkulosis kan vaksinnya juga tidak efektif, BCG. Ya, saya bulan lalu baru menguji satu permohonan ya dari perusahaan farmasi yang ingin memasarkan vaksin tuberkulosis yang baru. Nah, tentu kita sambut dengan antusias karena kita memang perlu vaksin dan juga obat untuk tuberkulosis. Ya, saat ini obat menggunakan 4 antibiotik. Ya, tentu tidak menyusahkan pasien ya. Tentu tujuannya nanti adalah kita hanya menggunakan 1 antibiotik untuk tuberkulosis ya. Jadi masih banyak penyakit-penyakit infeksi yang memerlukan obat dan vaksin, tetapi sekarang memang fokusnya obat-obat yang di-approve oleh FDA adalah obat-obat yang berhubungan dengan penyakit metabolisme. Jadi kalau kita bicara metabolisme manusia, tentu kita bicara mengenai diagram ini. Ini adalah diagram ya, terlalu kecil ya. Memang tujuan saya bukan untuk menampilkan semua ya, tujuan saya untuk menunjukkan betapa kompleksnya metabolisme manusia. Ya, jadi Anda bisa unduh jalur metabolisme manusia ini dari website Roche, atau kalau Anda beli bahan kimia dari Roche, Anda bisa minta gratis. Biasanya dikasih, bisa taruh di kamar ya, untuk melihat, untuk mengapresiasi betapa kompleksnya jalur metabolisme manusia ya. Jadi ini adalah jalur metabolisme ya yang bisa dijadikan target untuk proses penemuan obat yang berhubungan dengan penyakit-penyakit metabolisme. Misalnya obat untuk menekan biosintesis asam lemak di dalam tubuh kita ya. Ini biasanya obat-obat yang untuk obesitas ya. Sekarang yang populer itu misalnya Wegovy di Amerika ya, Ozempic ya, itu obat-obat untuk obesitas, tapi mekanismenya tidak melibatkan biosintesis asam lemak. Mekanismenya adalah menekan rasa lapar, dan ternyata cukup efektif ya. Ozempic dan Wegovy itu di Amerika jadi obat blockbuster, sangat laku. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi di Amerika cukup laku karena cukup efektif. Tapi caranya juga nggak enak, menekan rasa lapar. Wah, kita ada rawon, ada rujak cingur, masa rasa lapar ditekan kan nggak. Kalau Amerika iya makanannya nggak enak ya, tapi kalau di Indonesia nggak bakal laku gitu. Di depan mata kita makanan enak-enak, rasa lapar ditekan ya siapa yang mau kan? Ya. Jadi mekanismenya adalah dengan menekan rasa lapar ya, Ozempic dan Wegovy.
Tentu, nah ini cara lain tidak dengan menekan rasa lapar, tapi dengan menekan sintesis asam lemak. Nah, jadi kalau Anda semua ya tertarik untuk mendesain obat untuk menekan biosintesis asam lemak ya, ini adalah jalur metabolisme yang bisa Anda jadikan target untuk obat-obat yang Anda desain. Kemudian kalau misalnya Anda tertarik untuk mendesain obat untuk kanker ya, karena kanker itu kan berhubungan dengan sintesis DNA dan RNA. Ya, jadi kanker itu adalah sel-sel dalam tubuh kita yang bereplikasi secara tidak terkontrol. Ya, tentu salah satu cara yang efektif adalah menghambat sintesis DNA dan RNA. Nah, ini adalah jalur metabolismenya. Jadi Anda bisa lihat di sini beberapa enzim yang terlibat, dan enzim-enzim ini bisa Anda jadikan target, ya, target yang potensial untuk obat yang Anda desain. Tentu target-target ini harus divalidasi ya, karena tubuh kita ini kan sangat kompleks. Jadi kalau Anda menghambat satu enzim, tubuh kita masih punya kemungkinan untuk memanfaatkan enzim lain. Ya, jadi setelah Anda pilih ya target yang ingin Anda teliti, jadikan target untuk desain obat, Anda harus validasi dulu. Apakah protein tersebut berperan penting di dalam metabolisme sintesis DNA dan RNA. Kalau ternyata perannya tidak penting, perannya bisa digantikan oleh enzim lain, jangan pilih target itu, nanti sia-sia, karena tubuh kita nanti bisa melakukan bypass, menggunakan enzim lain untuk mensintesis DNA dan RNA. Jadi validasi itu sangat penting ya. Dan juga salah satu yang saya lakukan, riset yang dilakukan oleh Prof. Juni dulu, menggunakan pharmacological network. Ya, kita melihat bukan hanya satu target, tapi beberapa target. Ya, karena penyakit itu kan tidak hanya disebabkan oleh satu atau dua enzim, tapi melibatkan jaringan enzim-enzim dan molekul-molekul signaling yang sangat kompleks di dalam tubuh kita. Itu nanti tanya Prof. Juni lah, ya, publikasi di SES Omega ya tahun-tahun lalu kalau tidak salah. Dan cukup banyak disitasi juga ya paper tersebut. Nah, setelah kita menentukan target apa yang kita pilih untuk desain obat kita, langkah selanjutnya adalah melihat strukturnya, struktur protein tersebut. Ya, nah ini adalah salah satu database yang bisa digunakan untuk mendownload dan melihat struktur-struktur protein, namanya protein data bank. Jadi di dalam database ini ada sekitar 250.000 struktur protein. Ya, 250 struktur protein baik dari manusia, virus ataupun bakteria yang sudah bisa di strukturnya rata-rata menggunakan sinar X. Mohon mahasiswa dibuat ya, Karina. Ya, jadi ini adalah database ya, koleksi dari sekitar 250.000 struktur protein yang bisa digunakan sebagai starting point untuk riset-riset yang melibatkan struktur protein. Tapi selain itu, tentu banyak struktur protein yang sulit sekali untuk diteliti strukturnya. Ya, misalnya struktur protein yang ada di dalam dinding sel. Ya, yang ada di dalam dinding sel yang banyak mengandung lemak. Itu biasanya struktur proteinnya itu sulit sekali untuk dilihat menggunakan sinar X. Itu bisa diperoleh menggunakan AlphaFold. Ya, jadi AlphaFold ini adalah satu perangkat ya, satu tools ya yang bisa memprediksi struktur protein. Ya, kalau tadi protein data bank itu adalah database koleksi struktur protein yang diteliti menggunakan metode eksperimen, ya, menggunakan sinar X, menggunakan NMR, menggunakan cryo-EM, ya, cryo electron microscope, tapi itu tidak cukup karena hanya 250.000. Sementara di dalam tubuh manusia aja itu ada ratusan atau bahkan ribuan enzim dan protein. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi 250.000 ini tidak cukup ya, karena tidak semua protein itu bisa dilihat menggunakan metode eksperimental. Sehingga sekarang saya lihat banyak sekali ilmuwan yang sudah beralih ke AlphaFold untuk memprediksi struktur protein, dan di dalam AlphaFold sendiri sudah lebih dari 200 juta struktur protein. Nah, reliable nggak? Bisa diandalkan nggak? Insya Allah bisa.
Insya Allah bisa ya. Jadi ini adalah metode yang sudah teruji ya. Mereka menggunakan AI, menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi struktur 200 juta protein. Buktinya apa? Ini buktinya. Jadi tahun lalu ya hadiah Nobel Kimia tahun 2024 diberikan kepada 3 ilmuwan ini, di mana 2 antaranya mereka dari Google DeepMind ya, Demis Hassabis dan John Jumper. Mereka mendapat hadiah Nobel atas kontribusi mereka dalam prediksi struktur protein menggunakan AI. Ya, kalau David Baker itu menggunakan AI untuk mendesain protein, mendesain enzim, ya. Sedangkan Demis Hassabis dan John Jumper mendapat hadiah Nobel ya karena kontribusi mereka menggunakan AI untuk memprediksi struktur protein sehingga struktur protein tersebut bisa kita gunakan untuk mendesain obat ya. Sehingga tidak heran ya dalam wawancaranya tahun ini ya dengan stasiun TV CBS itu Demis Hassabis sangat optimis. Dia mengatakan mungkin dalam 1 dekade ke depan ya mungkin manusia tidak ada lagi penyakit yang menimpa manusia. Karena apa? Kita mengetahui semua struktur protein menggunakan AI dan kita bisa mendesain obat ya. Desain obat pun menggunakan AI, tapi itu tentu topik kuliah yang berbeda ya. Kita bisa juga menggunakan AI untuk mendesain obat. Nah, jadi harapannya 10 tahun ke depan tentu ini over optimistik ya, karena Demis Hassabis sendiri bukan orang kimia, bukan orang fisika ya, bukan ya. Jadi dia tidak memahami secara penuh mengenai kompleksitas mekanisme penyakit ya. Tapi optimisme ini yang kita butuhkan ya, optimisme ini yang kita butuhkan ya, bahwa di masa depan manusia akan semakin cepat menemukan obat atas bantuan struktur protein yang bisa diprediksi menggunakan AI. Jadi kembali lagi, ketika kita sudah menentukan target untuk obat kita, itu harus divalidasi. Ya, itu harus divalidasi bahwa target itu penting. Target itu penting di dalam mekanisme terjadinya penyakit. Target itu penting dan apakah hanya ada satu target? Karena seperti saya jelaskan tadi, kadang-kadang mekanisme penyakit itu melibatkan 2, 3, 4 protein, dan ini bisa dilihat menggunakan teknik pharmacological network seperti yang saya jelaskan tadi. Itu Anda bisa tanyakan ke Prof. Juni, itu detailnya bagaimana. Ya. Setelah kita menentukan target, ya, setelah kita tahu targetnya apa, langkah selanjutnya adalah pelurunya, mendesain pelurunya, obatnya, ya. Tapi tentu dalam tahap ini kita tidak menyebutnya sebagai obat, ya, kita menyebutnya sebagai hits. Karena untuk sampai ke level obat itu langkahnya masih panjang, ya. Yang namanya obat itu artinya BPOM-nya itu sudah diterima sama BPOM, FDA, itu baru bisa kita sebut sebagai obat. Tapi kalau sebelum itu kita sebut sebagai kandidat. Atau bahkan dalam level ini kita masih menyebutnya sebagai hits. Ya, baik. Proses penemuan hits ini kita bisa menggunakan berbasiskan struktur protein ya yang tadi sudah saya jelaskan. Kita mengetahui struktur targetnya, kita mengetahui struktur proteinnya, dan dari situ kita bisa mendesain senyawa apa yang bisa berikatan dengan protein tersebut. Ya, kita menyebutnya sebagai structure based drug design, SBDD. Ya. Ini akan kita fokuskan ke sini hari ini. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui struktur proteinnya, karena seperti saya katakan tadi, AI ini kan baru. Ya, sebelum itu manusia kita hanya mengandalkan protein data bank 250.000 struktur protein yang ada di dalam koleksi protein data bank. Ya. Artinya banyak sekali penyakit yang kita tidak tahu targetnya, spesifiknya apa. Ya. Nah, teknik itu kita sebut sebagai ligand based. Kita tidak akan diskusikan hari ini, tapi kita akan fokus ke structure based drug design. Artinya proses desain dan penemuan obat berbasis struktur. Ya, artinya kita mengetahui struktur. Nah, ketika kita sudah mengetahui strukturnya, kita harus menemukan pelurunya ya. Pelurunya kita sebut sebagai hits.
untuk mentarget protein tersebut. Nah, bagaimana mencari peluru tersebut? Mencari peluru tersebut seperti mencari jarum di dalam jerami. Saya istilahkan seperti itu ya. Jadi bayangkan jerami, ya, tumpukan jerami, kita harus mencari satu jarum di dalam tumpukan jerami tersebut. Artinya sulit, ya, sulit. Karena apa? Karena jumlah molekul, ya, yang disintesis oleh ilmuwan dari dulu sampai sekarang, itu Anda bisa lihat jumlahnya di sini, ya, 10 pangkat 62 sampai 10 pangkat 200 nyawa, itu bahkan lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Jumlah bintang di galaksi kita ini lebih banyak ini jumlah molekul yang telah disintesis oleh ilmuwan. Ya. Jadi tugas kita adalah menemukan satu saja dari ini, bukan miliaran lagi ya, bukan triliun lagi ya, mungkin gazillion, 10 pangkat 200 ini. Jadi tugas kita menemukan satu aja, satu senyawa di antara sekian gazillion senyawa yang disintesis oleh ilmuwan yang bisa berfungsi dan berikatan dengan target yang tadi kita pilih. Ya. Jadi menemukan jarum di tumpukan jerami. Jadi strateginya apa? Strateginya adalah kalau jeraminya terlalu banyak, ya, jeraminya jangan ditambah lagi, jangan. Ya, artinya jangan mensintesis senyawa baru lagi. Jangan, nanti jeraminya tambah banyak kan. Yang harus kita lakukan adalah menemukan teknologi screening, ya, teknologi penapisan, ya, teknologi penyaringan yang efektif supaya di antara gazillion molekul yang kita punya tadi yang ada di dalam koleksi kita, kita bisa menemukan satu molekul yang efektif. Nah, itu ya. Tentu untuk orang kimia organik nggak setuju ya, karena orang kimia organik kan suka sekali mensintesis nyawa ya. Ya kalau saya bilang ya, ya senyawanya udah ada sebanyak ini, ya kenapa sintesis nyawa baru ya? Artinya ya kita temukan saja satu senyawa dari sini ya yang efektif berikatan dengan target yang tadi sudah kita pilih. Artinya apa? Jangan ditambah lagi jeraminya, tapi kita coba temukan teknologi penapisan, ya, teknologi penyaringan yang efektif supaya kita bisa menemukan satu senyawa yang mampu berikatan dengan target kita. Nah ini kita sebut sebagai screening ya, sebagai screening. Dan kalau screening tersebut menggunakan komputer, kita sebut sebagai virtual screening. Ya. Dan ini adalah beberapa teknik yang umum digunakan di ilmuwan ya untuk melakukan screening gazillion senyawa yang telah disintesis oleh manusia. Bisa menggunakan aturan Lipinski, bisa menggunakan neural network, bisa menggunakan analisis farmakofor, bisa menggunakan analisis similarity, scaffold hoofing, dan seterusnya. Ya. Nah ini salah satunya, ya, menggunakan aturan Lipinski. Artinya apa? Aturan Lipinski ini, atau kita menyebutnya sebagai aturan 5. Aturan 5 ya, ditemukan oleh Mr. Lipinski, orangnya masih ada tuh. Ya. Artinya, ya, obat itu satu senyawa itu akan mampu diserap oleh tubuh kita di ususnya. Itu jika berat molekulnya kurang dari 500, log P kepolarannya kurang dari 5, ya, jumlah donor ikatan hidrogennya kurang dari 5, dan jumlah asetor ikatan hidrogennya kurang dari 10. Jadi artinya kalau senyawa tersebut memenuhi aturan ini, insya Allah senyawa tersebut bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, aturan ini cukup baik ternyata, cukup prediktif ya, karena sebagian besar antibiotik yang ada di pasaran saat ini ternyata mengikuti aturan Lipinski. Jadi aturan ini cukup bisa diandalkan untuk bisa digunakan sebagai proses penapisan awal. Supaya gazillion molekul yang ada di koleksi kita ini paling tidak bisa kita kurangkan jadi juta atau ratusan ribu. Ya, jadi artinya disaring ya, ditapis ya. Jadi dari gazillion setelah kita terapkan aturan Lipinski ini ya, itu bisa kita kurangi jumlah molekul tersebut menjadi hanya juta. Kalau sudah masuk juta gampang ya, tinggal 10 juta, tinggal 5 juta, tinggal 1 juta ya, karena kalau sudah 1 juta itu lebih gampang kita menghandle-nya, atau ratusan ribu atau ribu itu lebih gampang. Tapi kalau gazillion sulit karena kalau pilihannya terlalu banyak ya. Nah ini adalah salah satu aturan ya,
Lipinski rule ya, yang kita bisa gunakan untuk menapis, untuk menyaring. Artinya senyawa-senyawa yang nggak masuk, nggak mengikuti aturan ini ya udah lupakan saja, dan kita fokus ke senyawa-senyawa yang mengikuti aturan Lipinski. Tapi kadang-kadang ada beberapa obat ya cukup efektif ya, tapi nggak mengikuti aturan Lipinski. Contohnya ini fusion ini nggak mengikuti aturan Lipinski, nggak mengikuti ya, karena berat molekulnya 4.500. Kan tadi aturan Lipinski harusnya di bawah 500 ya. Nah ini enggak ya, dan ini cukup efektif ya fusion ini. Nah itu ada beberapa, kita menyebutnya sebagai eksepsi pengecualian ya. Tapi kalau berdasarkan data yang ada ya, yang ini ya, yang di bawah ini ya, sebagian besar ya masih mengikuti aturan Lipinski. Yang biru ya, yang biru ini yang mengikuti aturan Lipinski, yang oranye tidak mengikuti aturan Lipinski. Artinya apa? Aturan Lipinski ini masih cukup efektif ya untuk menjadi kriteria dalam pemilihan senyawa-senyawa yang mungkin bisa berfungsi efektif sebagai obat. Nah, senyawa-senyawa yang sudah disaring tersebut kemudian dimasukkan ke dalam basis data. Nah, ini adalah salah satu basis data yang sering sekali digunakan oleh peneliti, yaitu basis data zinc. Ya. Jadi zinc ini adalah basis data koleksi sekitar lebih dari 200 juta molekul. Nah, kalau sudah 200 juta gampang ya. Bukan gazillion ya, 200 juta gampang. Bisa kita handle ya. Jadi ini adalah koleksi 200 juta senyawa yang memiliki potensi untuk bisa diteliti lebih jauh sebagai obat atau sebagai kandidat obat. Dan mereka bisa dibeli ya. Jadi kalau saudara-saudara berminat untuk menggunakan basis data ini untuk menemukan satu kandidat obat ya, hits ya, ini senyawanya bisa langsung dibeli, nggak usah disintesis. Jadi di sini Anda bisa lihat 230 juta purchasable compounds ya, jadi bisa dibeli ya. Ini dulu bahkan sampai sekarang ya masih kita lakukan di grup riset kami ya. Jadi begitu senyawanya kita identifikasi ya, kita langsung beli saja 5 mg, 10 mg, dan kemudian dites. Karena untuk mensintesis, ya tahu sendiri di Indonesia, di Malaysia sama juga ya, beli bahan kimia itu kan lama dan mahal. Sudah nunggu bahan kimianya berbulan-bulan, sintesisnya sendiri 1-2 tahun. Kalau senyawanya cukup kompleks, kalau senyawanya hanya senyawa derivat, gampang. Tapi kalau senyawanya total sintesis, ya orang organik bisa garuk-garuk kepala ini. Makanya di Indonesia kan total organic synthesis ya, artinya mensintesis senyawa yang betul-betul baru, itu kan risetnya nggak berkembang di Indonesia karena bahan kimia mahal, nunggunya lama ya, dan proses sintesis itu apalagi senyawa baru itu bukan hanya satu step, bisa 15, 20, 25 step ya. Kalau senyawa derivat gampang. Nah oleh karena itu alternatifnya seperti ini. Jadi kalau saudara-saudara berhasil mengidentifikasi senyawa yang bisa berikatan dengan target yang Anda pilih, beli aja. Ya, 5 mg cukup ya. Dan kemudian dites di bakteri atau dites di sel. Dari situ kita tahu apakah senyawa tersebut efektif. Itu yang kita lakukan saat ini. Ya, karena sintesis itu mahal sekali. Mahasiswa saya yang terakhir itu mensintesis satu senyawa itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Hambatannya banyak sekali, yang mulai dari alat, bahan kimia, kalaupun senyawanya dapat, jumlahnya sedikit sekali. Karena kan ini kan perlu banyak ya, dan harus scale up. Nah, jadi saya bilang ya udah beli aja, beli aja. Ini adalah basis data lain. Nah ini senyawa bahan alam. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan bahan alam, ini basis datanya ya. Ini basis data bahan alam ya, supernatural, dan ini adalah bahan alam yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ini dibuat oleh teman saya di Malaysia, ya, Profesor Habibah, sekarang Wakil Rektor Bidang Riset di University Science Malaysia. Jadi beliau sudah mulai mengumpulkan bahan alam dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand selama ya 20 tahun terakhir. Dan dikumpulkan di basis data ini. Jadi kalau Anda tertarik menggunakan bahan alam, yang berbasis di Indonesia, Thailand, dan Malaysia bisa menggunakan nadi, ya, bisa menggunakan nadi. Nah, ini adalah basis data dari senyawa-senyawa yang sudah berfungsi efektif sebagai obat, ya.
kita menyebutnya sebagai drug repurposing database. Jadi prinsipnya seperti ini. Ketika zaman COVID, ya, kita belajar bahwa kita harus menemukan obat baru dalam waktu yang sesingkat mungkin, ya, karena pada waktu itu dunia lockdown, jadi kita tidak bisa 10-15 tahun untuk menemukan obat. Telat, COVID-19 keburu jadi COVID-25, ya, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus menemukan obat dengan cepat dalam jangka waktu bulan. Kita nggak bicara tahun, bulan, karena pandemi, ya. Jadi ini salah satu strateginya, yaitu menggunakan obat-obat yang memang sudah digunakan untuk penyakit lain. Dan kemudian dosisnya kita ubah, ya, dosisnya kita ubah, atau senyawanya kita ubah sedikit supaya bisa digunakan untuk COVID. Nah, strategi ini dinamakan sebagai drug repurposing. Ya, artinya apa? Obat itu sudah memang digunakan oleh manusia, sudah terbukti aman. Artinya apa? Ketika digunakan untuk penyakit COVID, tidak perlu uji klinis lagi, jadi cepat. Jadi cepat, nggak usah uji klinis. Karena kan yang jadi hambatan di dalam proses penemuan obat itu adalah lama dan mahalnya uji klinis. Jadi kalau kita menggunakan obat yang memang sudah digunakan untuk penyakit A, kemudian kita ganti dosisnya, ya, cara delivery obatnya, kita bisa gunakan untuk penyakit B. Bisa, dan inilah yang digunakan di zaman COVID. Ya. Beberapa obat yang digunakan untuk pasien COVID itu obat yang memang sudah digunakan untuk penyakit lain. Memang sudah digunakan untuk penyakit lain. Ya. Kita menyebut strategi ini sebagai drug repurposing. Jadi kalau nanti, mudah-mudahan jangan ya, kalau ada pandemi berikutnya, mungkin saudara-saudara para peneliti di sini atau calon-calon ilmuwan ya yang ada di sini mungkin bisa menggunakan strategi ini, drug repurposing. Obat itu sudah digunakan untuk penyakit lain, kita gunakan untuk penyakit yang baru, ya, dengan mengubah dosis. Ya. Nah, ini adalah database-nya, ya, TripoDB, dan ini pernah saya gunakan juga untuk riset yang terkait dengan tuberkulosis, ya, artinya senyawa-senyawa yang sudah memang digunakan untuk penyakit lain, kita usahakan untuk bisa digunakan untuk mengobati tuberkulosis juga. Baik. Selanjutnya apa? Setelah kita menemukan senyawa yang dari perhitungan kita, dari simulasi komputer kita, menunjukkan potensi untuk berinteraksi dengan target, itu belum bisa langsung jadi obat ya. Belum bisa jadi obat. Artinya apa? Artinya kita harus jadikan prototipe dulu. Seperti mobil ya, atau pesawat. Nggak ujuk-ujuk langsung kita bikin pesawat atau mobil. Kita harus bikin prototipenya dulu. Nah, prototipenya itu nanti kita tes kan, kita uji. Itu ya. Sama dengan obat. Sebelum kita sampai ke struktur obat yang final, ya, yang kemudian bisa diuji di manusia, kita harus membuat prototipenya dulu, dan ini kita sebut sebagai lead. Ya. Jadi tadi hits, ya, dan sekarang harus kita ubah menjadi lead. Artinya senyawa tersebut harus teruji aktivitasnya dan selektivitasnya. Nah, kalau tadi kan enggak. Tadi kan yang hits, kita tahu, oh bisa berinteraksi. Enggak. Tapi aktif atau enggak? Selektif atau enggak? Kita enggak tahu. Ya. Jadi kalau saudara-saudara, ya, ilmuwan semua, calon-calon ilmuwan di sini, menemukan satu senyawa, ya, berdasarkan hasil uji di komputer, ternyata senyawa tersebut bisa berinteraksi dengan target tertentu. Jangan cepat-cepat mengklaim sebagai obat ya, jangan. Karena masih ada tahapan selanjutnya, ya. Dan salah satunya adalah kita harus membuat prototipenya dulu. Prototipe senyawa tersebut, dan kemudian kita harus bisa menunjukkan bahwa senyawa tersebut aktif dan selektif. Caranya bagaimana? Menggunakan studi SAR, Structure Activity Relationship. Artinya apa? Struktur yang kita temukan tadi harus bisa kita buktikan memiliki aktivitas. Ya. Ada 3 cara, ya, kita bisa mengujinya langsung di hewan kalau banyak duit, ya. Atau kalau duit kita agak kurang, kita uji di sel. Itu kalau nggak punya uangnya terbatas, kita bisa melakukan uji in silico, ya, menggunakan komputer. Tapi ujung-ujungnya
harus in vivo itu tetap. In vitro bisa di skip ya, bisa. Ya, kita pernah melakukannya ketika saya postdoc dulu di Amerika 20 tahun yang lalu. Kita nggak in vitro, langsung ke in vivo. Ya, karena kebetulan dana risetnya cukup besar pada waktu itu, jadi kita bisa membeli tikus dalam jumlah yang besar. Ya, kita nggak in vitro, kita langsung in vivo. Dari in vivo kita balik ke in vitro. Nah, kadang-kadang seperti itu. Atau kadang-kadang orang in vitro dulu, kemudian baru in vivo. Jadi in silico, in vitro, in vivo. Ada yang langsung in vivo, jadi kebalik. In vivo, setelah dilihat bahwa senyawa tersebut efektif, baru kemudian in vitro dan in silico. Nah, ada yang seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya, salah satu contoh bagaimana hits menjadi lead dan kemudian bisa dibuktikan efektivitas dan selektivitasnya. Glifec adalah obat pertama dan mungkin masih satu-satunya ya, obat kanker pertama dan mungkin satu-satunya yang bisa dikonsumsi secara oral. Jadi nggak harus ke rumah sakit ya. Sekarang kan kemoterapi harus di rumah sakit ya, saudara-saudara, harus di rumah sakit karena obatnya itu harus diinjeksi. Ya, obatnya harus diinjeksi, tidak bisa dikonsumsi secara oral, sehingga harus diberikan di rumah sakit karena obatnya itu sendiri sangat hidrofobik, tidak bisa diserap khusus. Ya, jadi harus langsung dimasukkan ke darah, injeksi. Misalnya doxorubicin kan harus langsung masuk ke diinjeksi ya. Nah, Glifec ini obat pertama ya yang bisa dikonsumsi oral sehingga nggak harus repot-repot ke rumah sakit ya. Ini sampai masuk ke majalah Time ya. Jadi cover majalah Time karena memang luar biasa. Artinya satu mengubah paradigma kita tentang kemoterapi. Ya. Artinya kemoterapi itu sudah sesederhana minum antibiotik ya. Artinya bisa diminum oral. Jadi sangat memudahkan untuk pasien. Dari sini kita bisa lihat prosesnya. Ya, proses hits menjadi lead ya. Jadi detailnya seperti ini ya. Sedikit kimia organik ya, sedikit aja ya, nggak banyak-banyak. Jadi hitsnya ini hitsnya, ya. Pojok kiri atas, ini hitsnya. Senyawa yang kecil, sederhana, ya, dan senyawa ini ditemukan setelah melakukan screening penapisan terhadap molekul-molekul yang bisa berikatan dengan PKC. PKC itu fosfokinase. Ya, satu enzim yang berperan di kanker ya, kanker darah ya, leukemia. Itu mereka menemukan senyawa ini. Ya, senyawanya kecil. Tapi tidak bisa diklaim sebagai obat, ini diklaim sebagai hits, ya, sebagai hits. Karena apa? Karena selektivitas dan aktivitasnya belum terbukti. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka menambahkan gugus 3-piridil. 3-piridil yang biru ini, ya, untuk meningkatkan aktivitasnya terhadap PKC. Jadi yang hitam ini adalah hits, kemudian ditambahkan yang biru. Ya. Setelah ditambahkan yang biru, mereka kemudian menambahkan gugus fungsi yang hijau, amida, ya, di gugus fenil untuk meningkatkan selektivitasnya. Nah, ingat ya tadi ya, kita meningkatkan aktivitas dan selektivitasnya. Kenapa harus selektif? Supaya nggak ada efek samping. Saudara-saudara, obat itu harus selektif supaya efek sampingnya bisa ditekan. Dan ini sangat krusial untuk obat kanker ya, karena masalah kemoterapi ini kan efek samping. Rambut rontok, ya, segala macam, nafsu makan kurang, ya, jadi kurus ya, karena efek samping. Nah, inilah yang kemudian ya di dalam proses penemuan Glifec itu mereka menambahkan gugus amida untuk meningkatkan ya selektivitasnya terhadap tyrosine kinase. Ya, jadi mereka mentargetkan tyrosine kinase. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian mereka menambahkan gugus metil, ya, menambahkan gugus metil, ya, untuk mempertahankan aktivitasnya di tyrosine kinase, sekaligus menekan aktivitas pada fosfoprotein kinase C secara umum. Jadi dibuat lebih selektif lagi.
Ya, jadi untuk meningkatkan selektivitasnya, mereka melakukan 2 langkah. Pertama, menambahkan gugus amida di fenil, di gugus fenil ini, dan masih di gugus fenil, mereka menambahkan metil group, gugus metil. Ya. Dan setelah itu apa? Masih satu masalah, tidak bisa dikonsumsi secara oral, artinya harus diinjeksi. Ya, ini mereka ingin obat ini dikonsumsi secara, jadi mereka menambahkan gugus yang sedikit untuk meningkatkan polaritas, ya, yaitu gugus N-metilpiperazin. Nah, ini gugus N-metilpiperazin sehingga obat ini menjadi sedikit polar dan bisa dikonsumsi secara oral dan juga meningkatkan kelarutannya. Dan ini adalah struktur akhirnya, struktur finalnya yang dinamakan sebagai imatinib, nama generiknya atau nama dagangnya Glifec. Jadi prosesnya nggak sederhana ya, saudara-saudara. Mulai dari hits, ya, yang hitam ini, ya, 2 gugus aromatik, 2 cincin ini, pelan-pelan ditambahkan gugus fungsi ini, gugus fungsi itu, ya, yang biru, yang hijau, yang merah, yang ungu, sampai akhirnya menjadi senyawa bar. Jadi hits menjadi leads, ya, baik. Ini contoh kedua, ya, Relenza dan Tamiflu, ya. Tamiflu ini adalah obat yang dimandatkan oleh WHO untuk seluruh negara supaya punya stok in case of pandemic. Ya, kalau ada pandemi flu, ini adalah salah satu obat esensial yang dimandatkan, diwajibkan oleh WHO untuk semua negara supaya punya stok, ya, Tamiflu. Ini prosesnya juga melalui tahap tadi, ya, dari hits menjadi lead. Jadi hitsnya ini, ya, hitsnya adalah asam sialat, ya, salic acid. Ya, ini hitsnya. Okay. Dan ilmuwan melihat gugus OH ini berperan untuk katalisis. Jadi mereka melakukan modifikasi terhadap gugus OH. Ya. Jadi ini adalah awalnya, ya. Pertama-tama mereka melihat interaksi antara asam sialat dengan target. Jadi targetnya adalah enzim neuraminidase, ya, neuraminidase. Dan mereka melihat, oh, bisa berinteraksi. Tapi mereka tidak stop di situ. Karena apa? Ini masih hits. Belum lead, belum prototype, bukan prototype, ya. Jadi aktivitas dan selektivitasnya kita belum tahu. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini yang mereka lakukan, ya. Mereka pelan-pelan mengubah, ya. Jadi yang tadi kita lihat adalah asam sialat, ya. Jadi gugus OH-nya pelan-pelan diubah, ya, diganti menjadi gugus fungsi lain. Ya. Pelan diubah menjadi gugus fungsi lain, ya. Termasuk menambahkan ikatan ganda di sini. Ini kan struktur awal tidak ada ikatan ganda. Mereka menambahkan ikatan ganda untuk meningkatkan kekakuan, rigiditas dari molekul tersebut. Dan kemudian mereka melakukan studi menggunakan docking. Setelah melakukan docking, mereka lihat, loh, ini gugus OH ini terlalu kecil. Gugus OH ini terlalu kecil, sehingga senyawa ini tidak selektif. Dan mereka lihat, kalau gugus OH ini kita ganti dengan gugus fungsi lain yang bisa berinteraksi dengan asam glutamat 119 dan asam glutamat 227, obat ini mungkin menjadi lebih selektif senyawa ini. Jadi mereka menggunakan komputer, menggunakan program, menggunakan software yang namanya GRID. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang Mark von Einstein lakukan? Mereka menggunakan gugus guanidino, cukup polar, ya, cukup polar. Memiliki 2 muatan positif, ya, dari gugus N, gugus amin di sini, yang bisa berikatan dengan asam glutamat 119 dan 227. Nah, senyawa tersebut menjadi lebih selektif, ya, menjadi lebih selektif, dan inilah kemudian yang menjadi zanamivir atau Relenza. Nah, Relenza menjadi Tamiflu gimana? Nah, ini balik lagi ke slide awal. Ini Relenza, ya, efektif. Tapi Relenza ini hanya bisa dikonsumsi lewat hidung, diisap. Kayak orang isap sabu gitu. Nah, ini kan tentu nggak praktis. Orang nggak mau disuruh ngisap obat lewat hidung, ya. Akhirnya apa? Akhirnya diubah senyawanya menjadi sedikit hidrofobik, ya, menjadi Tamiflu. Nah, Tamiflu bisa dikonsumsi secara oral. Ya. Jadi struktur scaffoldnya, struktur intinya masih dipertahankan. Hanya saja, ya, strukturnya diubah menjadi lebih hidrofobik.
ya, dengan menambahkan beberapa hidrokarbon sehingga bisa dikonsumsi secara oral. Itu hits menjadi lead ya. Ini ada mahasiswa yang tidak di mute ini. Pak Putu Pandi Permitasari, tolong di mute ya. Ya, baik. Nah, setelah menjadi lead, perjalanan masih panjang. Ya, perjalanan masih panjang ya. Setelah menjadi lead ya, kita harus setelah menjadi lead ini kita optimasi. Ya, kita optimasi. Artinya untuk menjadi Superman, dari orang biasa menjadi Superman, itu masih ada langkah selanjutnya, yaitu optimalisasi. Nah, optimalisasi ini sudah tidak melibatkan pengubahan struktur ya. Pengubahan struktur itu tadi di hits menjadi lead. Ketika sudah masuk ke tahap ini, kita sudah umumnya sudah tidak melibatkan kimia organik ya, tidak melibatkan pengubahan struktur, tapi melibatkan formulasi. Nah, ini anak farmasi ya, anak-anak farmasi mulai berperan di sini. Jadi proses penemuan obat itu melibatkan pakar kimia, pakar farmasi, pakar molekuler biologi molekuler ya. Karena tadi kan kita harus menguji efektivitas senyawa tersebut ke target. Nah, untuk mendapatkan target tersebut kita perlu orang biologi molekuler untuk melakukan ekspresi protein ya. Jadi di tahap ini kita memerlukan rekan-rekan dari farmasi untuk menguji farmakokinetiknya, metabolismenya, dan kemudian melakukan formulasi supaya obat tersebut bisa larut, bisa diserap dengan baik, tidak hancur di lambung, ya, karena obat kalau sudah hancur di lambung tidak sampai usus ya sia-sia. Nah, itu ya. Nah, itu disebut sebagai lead optimization. Nah, ini beberapa pengujian ya, kita menyebutnya sebagai DMPK assay ya. Jadi kita menguji kelarutannya ya, kita menguji kemampuannya untuk menembus blood brain barrier ya, BBB ya, untuk menguji apakah senyawa tersebut bisa menembus membran ya. Kemudian kita menguji apakah senyawa tersebut stabil di liver, di hati, karena obat itu kan nanti masuk ke hati untuk di metabolisme ya. Jadi kita uji apakah stabil di dalam hati. Kemudian apakah obat tersebut menghambat sitokrom P450. Karena di dalam tubuh kita ada banyak sekali enzim sitokrom P450. Kalau senyawa tersebut menghambat enzim sitokrom P450, efek sampingnya nanti tinggi. Toksik. Ya, jadi harus diuji, kemudian menguji permeabilitasnya terhadap K2. K2 ini adalah sel yang ada di usus kita. Artinya kita harus uji apakah obat tersebut ketika masuk di usus bisa menembus membran usus. Ya, jadi permeabilitas terhadap sel K2. MDCK permeability, hepatotoxicity, ya, toksisitasnya terhadap hepar, ya, kemudian toksisitas di beberapa sel lain. Hal tersebut biasanya dilakukan menggunakan teknik eksperimental ya, di sel, tapi kadang-kadang bisa juga dilakukan menggunakan prediksi ya, namanya pre-ADMET. ADMET itu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas. Saya ulangi ya, absorpsi artinya kita menguji apakah senyawa tersebut bisa diserap oleh tubuh, kemudian distribusi, apakah molekul tersebut yang sudah kita temukan bisa didistribusikan di dalam tubuh manusia. M itu metabolisme, apakah senyawa tersebut bisa dimetabolisme oleh tubuh kita. Ekskresi, E, apakah senyawa tersebut setelah dimetabolisme bisa dikeluarkan. Kalau nggak bisa dikeluarkan, bahaya dong. Kalau senyawa tersebut tidak bisa setelah dimetabolisme tidak bisa diekskresi, ya bahaya dong senyawa tersebut ya. Nah, jadi ekskresi dan T-nya itu toksisitas. Bagaimana level toksisitas dari senyawa tersebut. Nah, ini yang terakhir ya, sebelum masuk ke uji klinis di manusia adalah uji praklinis. Praklinis itu artinya di hewan. Di hewan ya. Jadi tidak bisa langsung ke manusia ya, di hewan dulu ya. Nah, jadi uji praklinis ini adalah di hewan ya, yang untuk melihat farmakologinya dan toksikologinya. Nah,
Jadi yang kita lihat adalah namanya PK, pharmacokinetics, dan PD, pharmacodynamics. PK/PD, nah ini orang farmasi harus tahu ya, atau di sini rata-rata kimia ya, kimia atau farmasi saya nggak tahu, farmasi, ini harus ngerti PK/PD. Ini istilah yang banyak sekali, umum sekali digunakan ya di dalam proses pengembangan obat, PK/PD. Ya. Jadi farmakokinetiknya, ya, ADME-nya, dan juga pharmacodynamics-nya. Bagaimana aktivitasnya, mekanismenya senyawa tersebut di dalam organisme. Ya. Nah, ada beberapa masalah ya, ada beberapa masalah ketika kita menguji senyawa tersebut pada hewan. Yang pertama adalah kita harus menemukan model hewan yang cocok dengan penyakit yang kita teliti. Artinya apa? Ada beberapa penyakit yang menunjukkan gejala di manusia, tapi di hewan nggak menunjukkan gejala. Contohnya COVID. Nah, saya ingat COVID dulu sulit. Karena apa? Di tikus, COVID ini ternyata nggak ada gejala. Nah, susah itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan tikus sebagai hewan uji. Nah, ternyata nggak ada gejala. Nah, gimana kita mau menguji obat di hewan yang nggak menunjukkan gejala, tahu dia sakit, tahu dia sembuh, ya gimana? Nggak mungkin. Ya, jadi ya beberapa penyakit itu nggak bisa. Contoh berikutnya adalah ada satu infeksi, saya lupa penyebabnya, infeksi bakteri keracunan makanan. Ya, itu bakteri penyebab keracunan makanan. Itu menunjukkan gejala di manusia, tapi ketika tikus terinfeksi oleh bakteri yang sama, itu nggak apa-apa, nggak memunculkan penyakit. Nah, jadi tikus itu tidak cocok untuk semua penyakit. Ya. Yang prinsipnya adalah ketika si tikus atau hewan tersebut terinfeksi, dia harus menunjukkan gejala yang sama seperti manusia. Ya, immunological and pathological features harus sama. Jadi bukan hanya gejalanya, proses imunologinya juga harus sama. Nah, itu repot itu. Makanya ini salah satu ini foto ini kita ambil 25 tahun yang lalu ya, ketika saya bekerja sebagai postdoc. Kita waktu itu meneliti obat untuk rheumatoid arthritis, penyakit autoimun. Nah, ini model tikus yang kami gunakan. Modelnya yaitu menggunakan model tikus yang kami sengaja tikus itu kami sengaja buat tikus itu sakit, ya, mengalami rheumatoid arthritis menggunakan kolagen. Ya, kita menyebutnya sebagai CIA, collagen induced arthritis. Jadi kami suntikkan kolagen ke tikus tersebut sehingga sendi-sendinya membengkak. Dan dari segi imunologi dan patologi itu mirip seperti rheumatoid arthritis pada manusia. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi tidak semua bisa menggunakan tikus ya. Jadi istilah tikus percobaan, tikus lab itu tidak bisa digeneralisasi untuk semua penyakit. Baik. Ya, jadi ini adalah salah satu model yang kami gunakan untuk penelitian rheumatoid arthritis, yaitu kami menginduksi rheumatoid arthritis di tikus menggunakan kolagen, ya, namanya CIA, collagen induced arthritis, ya. Jadi dari segi gejala, ya, dan dari segi ciri-ciri imunologisnya itu mirip seperti manusia. Tapi ada masalah, ya. Ini ada masalah, walaupun mirip seperti manusia, tapi ini adalah model akut. Ya. Di manusia, rheumatoid arthritis itu kronis. Nah, itu nggak sama. Jadi nggak ideal, ya, nggak ideal. Ya. Jadi ini adalah model akut, sementara di manusia artritis itu adalah kronis. Ya. Jadi tidak bisa menunjukkan fluktuasi rheumatoid arthritis, karena di manusia rheumatoid arthritis itu on off ya, karena penyakit kronis ya. Jadi kita tidak bisa melihat fluktuasinya di tikus ya, dan beberapa gejala-gejala lain yang dialami manusia ya, itu ternyata tidak muncul di tikus. Ya. Dan juga pembengkakannya ya di tikus itu melibatkan TH17 ya, cell helper T17. Oh, anyway, ini baru cell helper ini baru mendapat hadiah Nobel ya tahun ini. Jadi hadiah Nobel tahun ini, Nobel kedokteran, itu diberikan kepada ilmuwan yang menemukan sel T helper, TH, ya.
Sedangkan pada manusia, itu pembengkakannya pada rheumatoid arthritis itu melibatkan TH1, TH17, dan TH117. Jadi nggak lengkap model di tikus tersebut ya. Sehingga nggak heran ya teman-teman, ya, lebih dari 80% senyawa yang sudah terbukti aman dan efektif di hewan itu ternyata gagal ketika uji klinis. 80%. Sedikit itu, 80%. Ya, itu ternyata gagal di uji klinis di manusia. Baik. Baik. Jadi kedepannya seperti apa? Jadi itu langkahnya ya, mulai dari proses desain obat ya, jadi sudah 1 jam ini ya, mulai dari proses desain obat, kemudian mengubah dari hits menjadi lead, kemudian optimasi lead ya, dan kemudian uji praklinis di hewan. Jadi kedepannya itu seperti apa? Kedepannya adalah kita akan banyak berhadapan dengan kanker ya. Jadi sini kita bisa lihat trennya ke depannya. Itu obat-obat itu akan difokuskan ke kanker, ya, onkologi. Ya, kanker. Kenapa? Ketika usia kita semakin panjang, harapan hidup semakin tinggi, tubuh kita akan semakin berisiko terkena kanker. Karena kanker itu kan sel-sel yang tidak bisa mengontrol pertumbuhan. Pembelahan selnya tidak bisa dikontrol, dan ini biasanya terjadi ketika usia kita sudah semakin tua. Ya, jadi dengan tingginya harapan hidup, ya, kanker itu akan semakin prevalen. Ya, kasus kanker itu akan semakin banyak. Yang muda-muda hati-hati loh. Trennya sekarang kanker usus itu kena dia muda. Dulu 40 tahun ke atas, sekarang 30 tahun. Jadi usianya semakin muda. Mungkin dari makanan, gaya hidup, ya, yang mager-mager itu ya. Habis kuliah ini olahraga ya. Makin mager ya, makanannya junk food ya, seblak dan semua itu kanker usus itu sekarang sudah bergeser loh, hati-hati loh, sudah bergeser ke usia semakin muda. Dulu 40 ya, karena usia kayak sekarang udah 50 ke atas itu kan sudah harus screening kanker usus. Karena dulu 40 tahun ke atas, nah sekarang sudah semakin muda, 30 tahun. Semenjak COVID ya, ya, semakin tidak aktif, gaya hidup yang tidak sehat, ya, anak-anak muda sekarang, ya, vaping segala macam. Nah ini kasus kanker ini akan semakin meningkat. Jadi tren kedepannya riset akan semakin diarahkan ke onkologi, dan kemudian penyakit infeksi, ya, penyakit infeksi belum selesai ya, belum selesai dengan perubahan iklim, ya, ya kita juga yang salah ya, perubahan iklim ya. Penyakit sekarang nyamuk sudah ditemukan di ini loh, di Greenland, di utara sana, di kawasan dingin, yang dulu nyamuk nggak mau ke sana, sekarang nyamuk sudah ke sana karena perubahan iklim. Di Jepang, ya, saya sekarang terlibat riset dengan Jepang untuk menemukan obat malaria dan demam berdarah. Karena apa? Nyamuk sudah ke sana. Dulu nggak ada nyamuk. Tapi karena perubahan iklim, sana semakin panas, mereka kebagian nyamuk sekarang. Tuberkulosis di Eropa sudah ada. Di Eropa sudah ada. Ya, sudah masuk ke sana. Gawatnya orang sana kan nggak divaksin. Kita kan semua divaksin BCG. Dilihat di bahu kita kan ada apa? Ada kayak bopennya sedikit, itu artinya kita sudah divaksin. Orang Eropa nggak divaksin, saudara-saudara. Mereka nggak divaksin tuberkulosis karena nggak pernah ada sejarahnya tuberkulosis di sana. Itu udah masuk. Ini mereka sekarang, makanya mereka sekarang berebut pengen riset sama kita. Nah, kita pengalaman sama tuberkulosis. Jadi makanya kalau Bapak Ibu pengen riset dan mendapat dukungan dari Eropa, negara-negara maju, riset-riset penyakit infeksi. Karena mereka lagi panik sekarang, karena perubahan iklim. Nyamuk sudah masuk ke sana, bakteri-bakteri yang sebelumnya di negara tropis sudah masuk ke sana, panik mereka. Nah, makanya tren kedua, penyakit infeksi, dan seterusnya ya. Jadi kedepannya trennya adalah penyakit kanker dan penyakit infeksi. Bagaimana senyawa-senyawanya? Trennya adalah senyawa-senyawa fluorinasi. Ya, senyawa-senyawa terfluorinasi ya, karena senyawa-senyawa terfluorinasi ini memiliki sedikit keunikan ya, artinya mereka karena hidrofobisitas dari atom fluor ya, interaksi dengan target itu lebih kuat ya. Jadi senyawa-senyawa terfluorinasi itu target ke depannya ya. Nah,
Kemudian tren berikutnya adalah penggunaan AI ya, dan ini pernah saya sampaikan di kampus ya, ketika saya ke Erlangga tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya pernah kuliah umum. Jadi kedepannya itu menggunakan AI, menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses penemuan obat. Dan ini adalah salah satu contoh ya, beberapa senyawa yang mulai dari penentuan target sampai masuk ke IND itu kurang dari 2 tahun, hanya 1,5 tahun, 18 bulan menggunakan AI. Jadi future-nya ke sana ya, penggunaan AI, fokus ke obat kanker dan penyakit infeksi, itulah ya future-nya. Ya. Dan ini last ya, terakhir, kedepannya uji di hewan itu mungkin tidak lagi diperlukan. Ya. Uji di hewan mungkin tidak lagi diperlukan, dan beberapa lab uji hewan di Amerika sudah ditutup. Salah satunya ini ya, di New York ya, itu ada lab namanya LAMC ya, Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates. Jadi mereka menggunakan primata sebagai hewan uji, itu labnya ditutup. Jadi primata ini dilepaskan, sudah dibiarkan bebas ya, alhamdulillah ya. Seperti Vanilla ini umurnya 28 tahun, mulai dari lahir sampai umur 28 dia tidak pernah melihat dunia luar. Lahir di lab dan kemudian badannya jadi hewan uji, disuntik berbagai macam obat udah ya. Akhirnya labnya tutup, dia dilepaskan ke hutan ya. Karena kedepannya nanti kita menggunakan lab on chip namanya. Contohnya ini liver chip ya. Jadi chip ini bisa berfungsi seperti hati. Bisa berfungsi seperti hati. Jadi kalau kita ingin melihat, menguji apakah bagaimana senyawa yang kita temukan tersebut diproses oleh hati, kita bisa menggunakan chip ini. Ya, namanya liver chip ya. Jadi FDA sendiri sudah tidak mensyaratkan setiap obat baru harus diuji di hewan, sudah tidak lagi disyaratkan. Jadi itu tren ke depannya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk saat ini, dan mudah-mudahan ada 1 atau 2 hal baru yang saudara-saudara bisa pelajari dari kuliah hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Nuzul untuk memandu sesi berikutnya. Terima kasih. Masih mute Bu Nuzul. Mohon maaf. Terima kasih Bimo, jadi ini sangat menarik ya, terutama bagi mahasiswa peserta kuliah kimia medisinal yang sudah mendapat kuliah dasarnya, tapi memang belum sampai ke subjek drug design. Tapi kalau untuk perkembangan obat ya, sejarah itu sudah sekilas disampaikan Prof. Siswandono, ini kebetulan tadi hadir ya. Jadi ini ya, bisa dijadikan ini tambahan materi dan juga untuk lebih meningkatkan wawasan lagi, terutama nanti yang dengan kuliah lain ya, di sana tadi disebutkan adanya optimalisasi ya senyawa yang sudah dibuktikan aktif ya dari bidang farmasika. Ini nanti yang skripsinya di farmasika bisa mengembangkannya, gitu ya. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan dari masing-masing mahasiswa atau boleh dari perwakilan kelasnya ya, untuk menyampaikan pertanyaan. Gunakan kesempatan ini untuk bertanya yang sejelas-jelasnya ya, karena ini Bimo ini sudah banyak sekali ya, pengalaman dan ilmunya yang sangat dalam penemuan dan pengembangan obat. Silakan. Ini yang biasanya aktif di kelas, silakan. Dan yang tidak aktif mungkin sekarang saatnya ya, karena lebih menarik materinya daripada kuliah misalnya. Silakan. Di sini ada. Yuk, siapa ini biasanya ada Itu sudah Juan ada Miftahul. Santiko biasanya ya? Miftahul itu sudah Bu Nuzul. Oh ya, Miftahku, silakan Miftahku. Silakan langsung aja ya. Nanti
Oke, Terima kasih Prof untuk kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar ya, Prof? sudah. Saya tadi tertarik sekali dengan, dengan presentasi dari, Prof Bima tadi terkait dengan penggunaan AI. Yang ingin saya pertanyakan itu adalah bagaimana AI itu bisa membantu dalam penemuan obat, sedangkan, tadi kan yang ternyata yang mendapatkan Nobel dari AI itu ternyata bukan dari farmasi itu sendiri gitu. Jadi kayak saya penasaran bagaimana AI itu bisa membantu dan apa batasannya? Karena kan AI itu juga, kadang perlu diverifikasi dulu dan perlu, dicek dulu kebenarannya. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik. Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ini ya. Saya nggak tahu apakah Anda hadir di kuliah umum saya ketika saya di Erlangga waktu itu. Saya juga menyampaikan tentang AI. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali. Memang sekarang dengan adanya AI, itu proses penemuan obat itu tidak hanya melibatkan eksklusif hanya pakar kimia atau farmasi saja. Orang ilmu komputer pun terlibat sekarang, ya, seperti John Jumper dan kemudian Demis Hassabis, ya. Orang fisika pun terlibat. Karena apa? Inti dari AI itu adalah data intinya, ya. Karena AI itu artinya kecerdasan buatan. Jadi mereka berusaha untuk meniru cara kerja otak. Otak ini kan cara berpikirnya berdasarkan data, ya. Kita tahu gajah itu gajah karena kita pernah melihat gajah. Kalau kita tidak pernah melihat gajah, tiba-tiba disodori gajah, kita nggak tahu apa itu. Kita tahunya ya itu cuman gitu aja, ya. Kita tahu gajah adalah gajah, kucing adalah kucing, ya, karena kita pernah melihat sebelumnya. Mahasiswa sini tahu Prof Nuzul karena diperkenalkan kan, ini Prof Nuzul. Artinya ada informasi, ada data yang masuk ke dalam otak kita dan kemudian kita gunakan untuk mengidentifikasi sesuatu. Jadi data, kuncinya di data, ya, itu cara otak bekerja. Nah, jadi AI itu berbasis data, ya. Jadi AI bisa memprediksi senyawa baru seperti yang dilakukan oleh Alexei Voronkov tadi, yang bisa menemukan senyawa baru hanya dalam waktu 18 bulan. Itu berbasis data. Jadi data yang dia miliki adalah data-data aktivitas biologi, ya, dari beberapa senyawa. Tadi saya sudah tunjukkan kan ribuan, jutaan senyawa yang sudah disintesis oleh ilmuwan, dan ternyata ada data aktivitasnya juga. Artinya apa? Kalau senyawa seperti ini, aktivitasnya seperti ini. Senyawanya seperti ini, aktivitasnya seperti ini. Senyawanya seperti ini, aktivitasnya seperti ini. Jadi dari data-data yang ada ini, ya, dengan menggunakan algoritma tertentu, ya, namanya machine learning, ya, machine learning, kita bisa mendesain obat baru. Seperti ChatGPT, semua pakai ChatGPT kan? Ya. Itu kan berbasiskan data yang ada di Google, yang sudah dikumpulkan selama Google ini sudah ada berapa tahun ya? 20 tahun ya. Selama 20 tahun terakhir itu digunakan sehingga kita bertanya, ChatGPT, pertanyaan apapun bisa dijawab. Bukan karena ChatGPT pintar, karena mereka sudah punya datanya. Jadi mereka bisa menjawab pertanyaan kita berdasarkan data yang mereka miliki. Nah, pertanyaan Anda bagus. Kelemahannya di mana? Ya di data. Kalau datanya nggak lengkap, AI akan cenderung berhalusinasi kalau datanya nggak lengkap. Dan ini yang kita lihat. Betul, saya lihat sendiri, kadang-kadang ChatGPT pun berhalusinasi. Karena semakin banyak yang pakai ChatGPT, pertanyaannya semakin aneh-aneh. Tapi datanya itu-itu aja. ChatGPT mulai berhalusinasi. Artinya memberikan jawaban yang tidak berbasis data. Ya. Itu kelemahannya. Dan ini yang menjadi sebab kenapa beberapa orang, termasuk saya, terus terang, walaupun riset saya sekarang bergerak ke AI, saya masih agak sedikit pesimis. Karena harus diakui, data ya yang ada di public domain, ya, yang bisa diakses oleh kita, yang terkait dengan struktur dan aktivitas senyawa, ya, itu masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Ya. Itu yang menyebabkan AI ini masih mengalami hambatan cukup mendasar, ya, di dalam proses penemuan obat karena datanya masih nggak lengkap, ya. Dan juga salah satu sebab lain adalah ilmuwan cenderung hanya menampilkan data-data yang bagus saja. Jadi data-data yang kita pakai, ya, saya menggunakan data yang ada di Campbell. Di Campbell itu adalah CHEMBL, itu adalah basis data di mana kita bisa lihat kalau strukturnya ini aktivitasnya seperti ini, strukturnya ini aktivitasnya seperti itu, ya.
Saintis tidak meletakkan senyawa-senyawa yang nggak aktif. Artinya ketika mereka melihat, oh senyawa ini nggak aktif ternyata di sel atau di hewan. Mereka nggak taruh datanya di Campbell. Jadi kita melatih algoritma kita hanya berdasarkan data-data yang bagus aja. Kan nggak boleh seperti itu. Kayak kita kan manusia banyak belajar justru dari kesalahan, benar nggak? Kita nggak belajar dari kesuksesan aja, kita banyak belajar dari kesalahan. Nah, AI, so itu masalahnya, mereka hanya belajar dari data-data yang bagus. Oh, senyawa ini aktif, senyawa ini aktif, senyawa ini aktif. Sehingga ketika kita ingin melatih algoritma kita dengan ingin mentraining algoritma kita dengan data-data yang senyawa yang tidak aktif, kita nggak punya datanya. Jadi data kita nggak seimbang. Kita hanya melatih algoritma kita dengan data-data yang bagus. Ibaratnya manusia hanya dilatih dengan cerita sukses saja, nggak pernah mengalami kegagalan. Nah, itu salah satu hambatan di AI juga ya, sehingga kami sangat mengencourage ilmuwan-ilmuwan tersebut kalau ada hasil yang negatif, hasil yang jelek, laporkan juga lah. Supaya ketika kita melatih algoritma kita tersebut, kita juga melatih dengan data-data yang jelek ya, data-data yang senyawanya tidak punya aktivitas, senyawa yang gagal segala macam ya, sehingga data kita menjadi lebih seimbang ya. Nah, ini ada kuliah khusus ya tentang ini, jadi mudah-mudahan penjelasan saya singkat ini bisa memberikan sedikit clue ya, sedikit insight bagaimana peran dan keterbatasan AI di dalam proses penemuan obat. Ya, terima kasih. Bagaimana, Muftahu? Masih ada lagi atau sudah cukup dulu? Berarti bisa disimpulkan kalau memang perlu upgrade data terus begitu ya. Terima kasih Prof sudah sangat menjawab. Harus data terbatas. Sih. Ya, itu ya. Jadi para mahasiswa juga bisa belajar dari sini ya, bahwa data hasil penelitian kita itu tidak semuanya bagus ya, ketika terutama kalau skripsi nih. Kalau data jelek terus dan ya, jadi bisa sebagai pelajaran, bukan berarti pokoknya dapat data nggak perlu bagus, tidak. Tapi artinya semua hal itu ada research. Iya, Ya, ini saya tambahkan sedikit saja. Kalau datanya jelek, itu harus laporkan juga. Karena apa? Supaya mahasiswa setelah Anda tidak mengulangi kesalahan Anda. Datanya jelek, nggak dilaporkan di skripsi. Nanti mahasiswa selanjutnya, junior Anda, nanti akan melakukan hal yang sama, kan membuang waktu. Sudah laporkan, oh ini nggak berhasil, taruh aja di skripsi. Ya, jadi nanti yang melanjutkan skripsi Anda, oh ini tidak perlu diulangi karena sudah gagal ya. Jadi mereka bisa mengeksplorasi atau melakukan eksperimen yang lain, tidak membuang waktu mengulangi eksperimen yang gagal. Gitu. Jadi ya dalam AI kita betul-betul melihat hal ini. Kita hanya semuanya ABS ya, laporan asal bapak senang ya. Jadi semua laporan bagus saja semua, laporan yang jelek-jelek kita nggak dapat ya, akhirnya algoritma kita halusinasi semua. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ini mahasiswa tahu ya. Jadi mendengar pernyataan ini kan tidak hanya dari saya ya. Prof. Bima juga menyatakan bahwa skripsi itu enggak yang bagus-bagus saja ya, yang jelek pun bisa. Bukan jelek ya, artinya yang kita anggap tidak sesuai dengan yang diharapkan itu juga suatu temuan ya. Jadi semuanya ada manfaat. Baik, berikutnya silakan. Masih ada waktu ya, ini kan masih sampai jam 10 ini. Tapi kalau nanti Bimo sudah lelah gitu, nggak apa-apa, nanti kita bisa. Veronica, silakan dari kelas B. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya atau apakah terdengar jelas? Ya, jelas sekali. Oh, baik. Jadi tadi tuh saya tertarik dengan satu pernyataan dan satu topik gitu. Saya agak miss bahasanya itu gimana, tapi yang intinya tuh tadi kayak misalnya lagi di pandemi itu kan butuh waktu menemukan obat dengan lebih cepat supaya obat itu uji klinisnya itu tidak perlu dilakukan lagi itu. Nah, itu prinsip kerjanya itu bagaimana ya? Karena tadi kalau tidak salah tuh saya mendengar bahwa dengan satu obat itu digantikan dengan obat yang lain itu, kalau nggak salah tuh kayak digantikan dengan obat AIDS gitu. Padahal kayak, agak jauh gitu kalau misalnya kita melihat cara kerjanya. Tapi mungkin boleh tolong dijelaskan tidak ya? Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Yes. Oke. Memang tadi saya jelaskan, ketika pandemi ya, obat dan vaksin itu harus cepat.
Karena apa? Supaya kita bisa membuka lockdown. Ya, jadi lockdown dulu dilakukan karena kita belum punya obat dan vaksinnya. Tapi begitu vaksin sudah ada, ingat kan waktu itu lockdown PSBB ya, langsung dibuka kan. Jadi untuk pandemi berikutnya, ya nauzubillah, semoga tidak ada, itu obat dan vaksin itu harus ditemukan dalam hitungan bulan, tidak lagi hitungan tahun. Ya. Dan salah satu strateginya untuk obat adalah dengan menggunakan obat-obat dari penyakit lain yang bisa kita gunakan untuk penyakit yang baru nanti. Nah, untuk kasus ini kita menyebut sebagai drug repurposing. Repurposing ya, drug repurposing ya. Itu prinsipnya adalah menemukan obat-obat ya. Misalnya kalau COVID itu kan disebabkan coronavirus ya, virus corona. Kita bisa menggunakan obat-obat yang pernah digunakan untuk virus-virus yang mirip dengan virus corona ya. Saya ingat kalau nggak salah satu obat, mungkin ada pernah dengar, nah, sini masih farmasi ya. Dulu di zaman COVID itu adanya molnupiravir ya. Molnupiravir ini bukan obat baru, sudah pernah diuji untuk virus-virus lain, artinya sudah punya fungsi sebagai antivirus. Sudah punya ya, karena virus itu kan punya beberapa persamaan. Misalnya virus corona itu kan virus RNA, dia tidak punya DNA, virus RNA ya, sama seperti virus flu, itu virus RNA ya. Artinya apa? Artinya obat-obat antiviral yang mekanismenya menghambat RNA itu bisa digunakan untuk mengobati COVID. Salah satunya adalah molnupiravir ya, karena molnupiravir ini kalau nggak salah pernah digunakan sebelumnya untuk mengobati hepatitis C. Itu virus ya, virus juga. Nah seperti itu yang mirip-mirip. Jadi mekanismenya harus tahu. Jadi karena kebetulan coronavirus ini, walaupun virus baru, itu masih masuk golongan coronaviruses, dan kita tahu coronaviruses adalah virus RNA. Jadi mekanismenya lebih kurang kita tahu. Ya, dan dari situ kita cari obat-obat lain yang fungsinya adalah berkaitan dengan RNA. Kalau lebih bagus lagi dari grup yang sama, yaitu corona. Ya, corona. Walaupun dalam kasus molnupiravir ini bukan digunakan untuk virus corona, tapi untuk hepatitis C kalau nggak salah. Nah, prinsipnya seperti itu. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi makanya tapi efektivitasnya nggak terlalu tinggi, tapi yang penting kan ada obatnya. Efektivitasnya terlalu tinggi, jadi sementara menunggu obat yang betul-betul efektif, yang betul-betul spesifik dan selektif, kita menggunakan obat yang di repurpose. Untuk kasus COVID, ya kalau Anda semua masih ingat, saya masih ingat pada waktu itu kan saya aktif di sosial media ya, di Instagram, di TV, di radio, dalam kampanye awareness ya untuk vaksin dan obat itu molnupiravir dulu yang dipakai. Setelah itu baru ada obat lain yang namanya Paxlovid. Nah, Paxlovid ini obat baru. Nah, yang memang lebih spesifik ke virus corona dan efektivitasnya jauh lebih tinggi. Tapi sementara menunggu Paxlovid, molnupiravir dulu yang selektivitasnya lebih rendah karena kita pinjam dari antiviral lain untuk virus lain. Ya, jadi tidak perlu uji klinis karena menunggu Paxlovid. Ya, karena Paxlovid ini obat baru, jadi tahapnya lebih lama dibanding molnupiravir. Jadi itu kira-kira gambarannya bagaimana proses penemuan obat ketika pandemi ya, menggunakan strategi drug repurposing. Repurpose. Sudah, Veronica? Masih ada lagi ganjalan? Kalau misalnya saya mau tanya pertanyaan tambahan, boleh nggak ya, Kak? Asalkan ada yang lain, nggak ada yang nanya, bisa ya, langsung aja. Oh ya, mungkin saya izin bertanya tambahan terkait obat ini tadi juga, maksudnya cara kerja drug repurposing tadi tuh. Kalau misalnya kan kita tahu terkait dengan resisten obat gitu juga. Nah, kalau misalnya tadi ini kan kasusnya tentang antivirus seperti itu. Kalau misalnya yang digantikan adalah obat antibiotik. Jadi misalnya pandemi ini tuh karena bakteri seperti itu, apakah apakah konsep drug repurposing ini masih bisa gitu kalau digunakan terhadap antibakteri? Karena kan kita tahu kalau misalnya digantikan atau diluncurkan dulu obat yang kandidat, maksudnya kayak
lebih ada efektifnya dulu gitu, nanti takutnya ada resisten seperti itu. Apakah cukup dapat dipahami ya kira-kira? Ya, untuk bakteri, jadi ini virus dan bakteri ya. Untuk bakteri agak berbeda ya, karena bakteri itu mutasinya lebih lambat. Jadi proses pemunculan resistensi di bakteri itu lebih lambat dibanding virus. Karena apa? Karena bakteri itu kan lebih kompleks, virus lebih sederhana. Bakteri dia ada DNA-nya, ya. Kalau virus kan hanya RNA dan dia tidak punya eksonuclease. Eksonuclease itu fungsinya adalah memperbaiki mutasi yang terjadi. Kalau bakteri ada eksonuclease, artinya ketika terjadi mutasi itu biasanya dia punya enzim eksonuclease yang membetulkan mutasi tersebutnya. Kalau virus kan nggak ada mutasi, nggak ada eksonuclease, sehingga virus itu bisa bermutasi secara tidak terkontrol, ya. Dan yang paling dahsyat itu virus HIV. Kalau Anda lihat mutasi virus HIV itu nauzubillah. Makanya obatnya sampai sekarang sangat sulit untuk ditemukan. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, bagaimana kalau pandeminya disebabkan oleh bakteri? Menurut saya, kalau pandemi yang disebabkan oleh bakteri, itu sebarannya itu jauh lebih lambat dibanding virus. Karena dari segi penularan itu jauh lebih sulit. Ya. Dan kemudian kalau concern Anda adalah resistensi, itu lambat. Ya. Resistensi pada bakteri itu agak lambat. Ya. Karena proses penularannya juga lebih lambat. Ya. Karena mutasi itu bisa cepat, ya, yang memunculkan resistensi. Ya. Kalau penularannya itu masif. Kalau penularan masif, itu mutasinya biasanya lebih cepat. Ya. Tapi untuk bakteri, kalau penularannya itu lambat, ya, kita bisa harapkan mutasinya itu lebih lambat, sehingga proses penemuan obatnya itu tidak se-urgent kalau pandeminya disebabkan oleh virus. Gitu. Jadi kita punya sedikit ruang lah untuk menemukan obat yang baru, ya, betul-betul baru untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ya. Contohnya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis ini kan sangat meluas ya, adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Kita harus ingat, tuberkulosis itu penyakit infeksi pembunuh nomor 1 di dunia, hanya kalah ketika COVID. Tapi COVID sekarang sudah nggak ada, tuberkulosis itu kembali ke nomor 1. Orang kan sekarang santai-santai aja. Proses penemuan obat untuk tuberkulosis kan juga orang ya relax aja. Karena penularannya juga tidak se-ekstensif virus. Ya, untuk bakteri itu tidak se-ekstensif virus. Ya. Jadi walaupun masih ya upaya penemuan obatnya itu masih tetap dilakukan, tapi tidak se-urgent penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, karena proses penularan itu lebih cepat. Gitu. Jadi saya agak pesimis pandemi berikutnya disebabkan oleh bakteri, kemungkinan besar oleh virus. Makanya kita harus ready, karena nanti ketika pandemi itu disebabkan virus, penularannya itu akan cepat sekali. Kalau bakteri saya agak kurang agak nggak begitu yakin pandemi berikutnya disebabkan oleh bakteri. Terima kasih Prof atas jawabannya. Ya, sudah jelas ya, Veronica. Sudah sangat dipaparkan dengan gamblang. Berikutnya silakan. Masih banyak waktunya ya. Gunakan kesempatannya nih. Belum tentu ada lagi gitu ya dari topik yang sama, tapi tentunya ya. Silakan Khairana dari International Class. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Prof. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya. Oke, dan apakah saya boleh izin bertanya dengan bahasa Inggris untuk pertanyaan saya? Okay, so first of all, thank you very much for the very interesting guest lecture, Prof. I have a question regarding the lab chips and liver chips in particular. So I was wondering about the effectiveness compared to animal testing, because the lab chips and liver chips were intended to be successors to the animal testings, right? And I was wondering about the comparison in the effectiveness when it comes to testing the effects of the drug candidates. And yes, that will be my question. Is it understandable? Yeah. So if you're talking about lab on chip, if you're talking about whether or not lab on chip can be used
to replace real animal, of course, we need to understand that lab on chip is specific to organ. Yeah, if you want to study the effect of the how a certain a compound is metabolized by certain organ like liver or kidney, so we use that lab on chip. Yeah, but if you want to study the effect of drug or certain compound to the progression of disease in terms of symptoms, of course, we still have to use the animal because chip cannot show symptoms, right? So it doesn't have the complexity of real organism. It has a limited complexity on the organ, certain organ. Liver, I show you in my slide, it's just liver, heart or lung or whatever, but we still need the complexity of animal to show the effect of compound that we discovered on the progression of disease. That's why I can see that animal is still needed for during the drug discovery and development process. Then we can reduce the use of animal, but it's not 100%. We cannot say, well, we don't use animal completely. We still need them. Just we can reduce the how frequent we use them. Any question? Ya, Airana. Yes, and can I ask a follow-up to this question? So does that mean the FDA law regarding the non-necessity of animal testing, does it mean that it's mostly more of a legal law rather than something related to scientific at its point? Well, it depends on the drug. If it during the application, if we tell the FDA that this drug works on liver, so we have to show that, well, we test the drug on the liver chip, for example, right? But if we report this, well, this drug might have some other mechanism that does not involve liver, so we might need to do animal tests. So it really depends on the selectivity, how complex the mechanism is, So it's not. It has to be a case by case basis. Yeah. So it doesn't mean that all drugs don't need to undergo animal tests. No, it really depends on case by case. Okay. But I believe that FDA just make some exception. Well, if the drug is so specific on liver, for example, or so specific on certain organ, then you don't have to do animal study. It's not an umbrella thing that covers all drugs that FDA needs to approve. You still have to based on case by case basis. Especially side effect, side effect. I mean, if the drug is predicted to have a significant side effect, then animal study is needed. Oke, Airana. Yeah. Thank you for the very good answer, Prof. Makasih banyak. Berikutnya, silakan. Dari kelas D, A, C belum ya? Ya, silakan Gabriela dari kelas A. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Sebelumnya terima kasih juga Prof untuk penjelasannya tadi. Saya ada yang cukup menarik di mana di sini tuh mengenai yang pembahasan terakhir itu ada organ on a chip. Kan salah satunya itu liver ya, liver on a chip itu. Nah, saya itu agak penasaran kalau misalkan untuk organ on a chip ini tuh dia apakah biasanya udah ada kayak perusahaan-perusahaan yang emang membuat organ on a chip-nya ini gitu. Kalau kayak gitu kan berarti itu kayak sifatnya kayak lebih ke template ya. Sedangkan untuk penelitian-penelitian kan kita mungkin ada beberapa yang
ada beberapa kondisi-kondisi atau beberapa spesifik kayak mungkin kita mau ngasih penyakit apa atau kita mau ngasih kelainan apa di dalam organnya itu. Nah, kalau kayak gitu apakah organ on a chip-nya ini tuh dia tuh biasanya dijual secara template organ aja kayak gitu, ataukah apakah ada yang bisa di-custom kayak gitu? Atau apakah ada fitur-fitur tertentu yang bisa di-custom untuk menyesuaikan dengan penelitian kita? Ini memang diproduksi ya oleh perusahaan ya. Ini apa yang saya tunjukkan di slide saya ini diproduksi oleh perusahaan namanya Emulate. Ya, jadi mereka di dalam itu mereka meletakkan sel, ya, semua sel dan fluids ya, semua cairan ya, enzim-enzim yang memang ada di dalam liver manusia, ya, hati manusia. Tapi kalau Anda misalnya ingin customize, ya, ingin dalam kondisi tertentu, itu tentu bisa. Misalnya Anda berhadapan dengan kondisi liver yang enzim A-nya tidak aktif misalnya, atau sel A-nya tidak berfungsi, ya, tentu itu bisa disetting. Ya, seperti misalnya ini bisa dilakukan dengan animal juga kan, knockout animal, dan kita ingin hewan uji yang tidak mengekspresi protein tertentu, ya kita knockout kan gennya. Jadi kalau menggunakan chip yang lebih gampang, jadi bisa di customize sesuai dengan kondisi yang Anda inginkan. Ya sih. Sudah cukup jelas. Ya. Berikutnya, silakan. Masih ada kesempatan sedikit lagi. Kelas A ini, ya sudah. Kelas C dan kelas D belum. Biasanya yang D ini ya lumayan banyak ide-ide dan pertanyaannya. Ayo silakan. Ya, tidak ada. Mungkin yang dari sedang studi S2, S3 ini ada tamunya nih. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan risetnya. Udah. Ini tak undang dulu biar enggak macet. Ini ada Nadia, kelas A. Terus kelas D ini Pak Mardiana. Ini ada pertanyaan di ruang chat ini. Anung Kustriani. Ya, mahasiswa S3. Belum nulis ini, masih selamat pagi. Di chat ada sudah Bu Nusur? Iya, di tempat saya kok enggak kelihatan ya. Bisa Sudah ada di chat. Ya, terkait perkembangan penemuan obat TB. Jadi saya bacakan aja ya. Ini tempat saya. Jadi pertanyaannya adalah dari Anung Kustriani ya, terkait penemuan obat TB. Tadi sempat disampaikan bahwa bisa saja di TB diterapi dengan satu obat. Satu obat ini apakah maksudnya satu obat yang terdiri dari beberapa bahan aktif atau hanya satu bahan aktif saja? Baik. Jadi memang saat ini harus menggunakan 4 kombinasi ya, 4 kombinasi obat. Kalau tidak salah 4 obat untuk 3 bulan pertama, dan kemudian selanjutnya sampai 6 atau 9 bulan dilanjutkan dengan obatnya. Karena tuberkulosis ini sangat sulit untuk dibunuh ya. Tuberkulosis ini adalah kuman yang paling tua dalam sejarah manusia, penyakit infeksi yang paling tua dalam sejarah manusia. Sudah bersama kita selama 70.000 tahun ya. Jadi selama 70.000 tahun ini, kuman TB ini sudah berevolusi sehingga dia nyaman di dalam tubuh kita, tanpa tubuh kita memunculkan gejala. Makanya banyak ke TB latent, ya. TB latent, artinya kuman TB-nya ada dalam tubuh kita, tapi kita tidak memunculkan gejala. Baru keluar setelah dilakukan tes. Oh, ada TB-nya. Nah, ini bahaya yang mau studi ke Jepang ini dites loh nanti. Nggak punya gejala, tapi setelah dites ternyata ada TB-nya, TB latent, TB tersembunyi. Ini Anda nggak bisa masuk ke Jepang ya untuk 3 bulan ke atas ya, untuk tinggal selama 3 bulan ke atas ya. Karena TB latent ini bisa menjadi TB yang aktif kalau kondisi tubuh Anda lemah.
Jadi kuman TB ini selama 70.000 tahun bisa beradaptasi dengan kita sehingga dia happy, kita happy. Dia tinggal di dalam tubuh kita, menggunakan tubuh kita untuk survive, dan kita tidak menolak, sistem imun kita tidak menolak. Ya. Masalahnya adalah ketika kuman tersebut aktif sehingga memunculkan gejala. Ya. Nah, masalah dengan TB, ya, kenapa mereka bisa tinggal di dalam tubuh kita dengan happy tanpa tubuh kita menyadari adalah karena dinding selnya. Dinding selnya itu sangat kompleks, ya. Komposisi utamanya adalah asam nikolat, ya, malic acid, dan sangat tebal. Sehingga banyak sekali obat, senyawa-senyawa yang didesain untuk obat TB itu gagal menembus dinding sel. Makanya obat terapi TB sekarang itu menggunakan kombinasi 4 obat. Salah satunya adalah untuk menghancurkan dinding sel sehingga antibiotik itu bisa masuk ke dalam kuman, ya. Jadi kombinasinya seperti itu. Dindingnya itu tebal sekali dan sangat kompleks. Nah, kedepannya, ya, ini mimpi saya lah, ya, mimpi saya, ya, bahwa terapi TB itu tidak perlu mengkombinasikan 4 obat dan harus 6-9 bulan, ya, 6-9 bulan untuk betul-betul menghancurkan kumannya. Mimpi saya adalah satu waktu nanti obat ini bisa berfungsi, memiliki 2 fungsi, ya, menghancurkan dinding selnya dan sekaligus masuk ke dalam kuman TB-nya. Itu kemungkinan, ya. Tapi untuk saat ini masih terlalu, ya saya coba sendiri gagal juga, ya. Artinya sudah didesain dengan bagus, setelah dicoba di TB-nya ternyata nggak mempan juga, ya, karena dinding selnya tebal sekali, ya. Itu mungkin ke depannya bisa seperti itu, ya. Jadi hanya satu obat yang bisa memiliki 2 fungsi, ya. Atau kalau tidak pun ya kita bisa tekan, ya, hanya 2 obat, ya. Tetapi jangka waktu terapinya mungkin tidak terlalu lama, ya. Mungkin seperti antibiotik biasa 4-5 hari atau seminggu, tidak sampai 6 atau 9 bulan, ya. Itu hanya mimpi saja, ya. Mimpi. Tapi secara realitasnya menyadari betapa kompleksnya kuman TB, mungkin realitasnya ya mungkin bisa ditekan dari 4 menjadi 2 obat. Mungkin mudah-mudahan, ya. 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 Demikian. Apakah masih ada yang bertanya? Ada satu lagi di kolom chat, ya. Ini punya saya lambat. Ya, itu dari Anindi Lupita, Oke. mahasiswa S3 Ya, juga. ya. Proses S3, ya. Ya, Anindi ini bertanya bagaimana dengan obat yang bekerja melalui kulit, apakah terdapat metode screening, ya. Baik, untuk obat yang bekerja melalui kulit, ini sebenarnya proses penemuan senyawanya sama aja. Bedanya nanti adalah di proses untuk delivery-nya, karena melalui kulit, ya. Jadi harus dermal delivery, nanti proses di formulasinya aja. Gitu. Tapi jenis senyawanya sama. Ya, jenis senyawanya sama. Dengan yang dikonsumsi dengan cara lain, ya. Tapi tentu kalau melalui kulit ini kita harus juga lihat bagaimana proses pengembangan dari hits ke lead-nya juga, ya. Karena kalau melalui kulit itu kan beda dengan obat yang diberikan oral, ya, yang harus menembus dinding usus, ya. Karena strukturnya berbeda, ya. Tapi inti senyawanya, struktur senyawanya itu masih sama. Dan ini tren ke depan, ya, yang obat yang diserap melalui kulitnya. Ini tren ke depan, ya, obat atau vaksin, ya, yang bisa masuk melalui kulit, karena ini menjawab masalah untuk orang yang misalnya anak kecil kan nggak bisa minum obat pil, atau ketika vaksin yang orang takut disuntik, ya. Jadi obat yang bekerja melalui kulit ini tren ke depannya ini cukup cerah, ya, dan saya happy kalau riset Anda terkait dengan obat-obat yang delivery-nya melalui kulit. Koyo, ya, kita menyebutnya koyo, ya. Ini bukan teknologi kuno, ini future loh, koyo ini. Ya kan ini future koyo ini. Nah, delivery-nya gampang kan, tinggal tempel. Ya. Saya boleh tanya, Bu Yusuf? Oh, silakan. Iya. Oh, enggak, Pak. Terima kasih, Prof. Bimo. Saya tadi tertarik juga dengan yang disampaikan oleh Prof. Bimo itu tentang bagaimana kita memperoleh senyawa atau bahan kimia yang sudah diproduksi tadi. Karena memang saya melakukan proses sintesis itu tidak gampang dan juga memang lama seperti yang Prof. Bimo katakan gitu. Jadi kita harus mengoptimasi, kita harus menentukan berapa suhu yang tepat, bagaimana suasananya dan sebagainya. Itu memang memerlukan satu
kondisi tertentu begitu ya, dan itu sudah saya alami beberapa kali. Ya. Memang ada terjadi kegagalan dan sebagainya. Itu saya tertarik betul dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Bimo, apakah ada memang di sana itu seperti bahan-bahan yang kami butuhkan di sini untuk melanjutkan penelitian itu. Demikian Prof. Bimo, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini salah satu masalah yang kami sempat diskusikan di forum diskusi yang disponsori oleh kedutaan besar kita, Pak Dubes kita di Amerika ya, Prof. Introyono. Memang hambatannya itu, Prof. Ya, saya mengalami sendiri ya. Sintesis satu senyawa aja itu bisa sampai 1,5 tahun. Mahasiswa saya akhirnya kita frustrasi, kita kirim ke Taiwan, berhasil. Ya, artinya dari segi alat, bahan kimianya segala macam lebih murah ya, dari dukungan prasarana lebih memungkinkan ya. Itu memang hambatan di Indonesia, Prof. Ya. Oleh karena itu di dalam diskusi tersebut diusulkan bahwa pengembangan obat di Indonesia itu sebaiknya tidak fokus kepada pengembangan senyawa organik. Senyawa organik artinya total sintesis tidak, tetapi lebih kepada biosimilar. Biosimilar artinya obat-obat yang berbasis biomolekul ya, yang sudah ada dan terbukti, kemudian kita ubah strukturnya sedikit-sedikit. Teknik biosimilar ini KB Pharma sudah menginisiasi ya, Bio Farma sudah menginisiasi, jadi sudah ada inisiasi ke arah sana karena memang untuk kondisi Indonesia dengan segala keterbatasan yang kita miliki, biosimilar itu lebih memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, peptida. Nah, peptida itu dari segi sintesisnya gampang sekali, Prof. Mahasiswa saya tidak harus paham kimia pun bisa mensintesis. Jadi latar belakangnya biologi sel itu bisa mensintesis peptida. Nah, itu bisa dieksplorasi juga. Saya pikir lebih cocok untuk kondisi Indonesia. Malaysia, Indonesia sama aja, Prof. Memang sulit kalau kita ingin melakukan apalagi total sintesis. Senyawa derivat aja saya kesulitan, Prof. Terutama untuk scale up-nya. Karena kita butuh banyak ya. Kalau untuk sedikit nggak apa-apa. Tapi untuk banyak, itu scale up itu masalah. Makanya dulu saya tidak, Prof, risetnya. Saya setelah COVID mencoba untuk ke total sintesis, saya kapok. Itu memang betul-betul kapok. Dan saya beralih kembali ke peptida, lebih cocok lah untuk kondisi seperti di negara kita. Jadi biosimilar yang pertama, yang kedua peptida. Itu ke depannya. Terima kasih banyak. Jadi memang basisnya itu adalah berdasarkan dari peptida ya. Itu memang belum banyak saya ketahui gitu ya. Iya, belum di Indonesia. Iya, betul. Saya juga tahu kenapa. Karena sebenarnya cukup banyak mahasiswa Indonesia yang dikirim terutama ke Amerika ya. Kebanyakan dari UGM, Prof. Amerika, mereka belajar mengenai sintesis peptida. Tapi tidak cukup berkembang di Indonesia. Mungkin promosinya kurang, Prof. Ya. Promosinya kurang. Ya. Kurang banyak ngomong di Indonesia gitu. Betul ya. Biosimilar dan peptida. Jadi mungkin ke depan memang kita harus belajar hal yang baru begitu ya. Karena memang sintesis di tempat saya juga alatnya kurang, bahannya itu sama tadi seperti itu, lama 3 bulan, 6 bulan baru datang gitu ya. Oh, tidak hanya 2 minggu, Prof. Oh, begitu ya. 2 minggu dapat. Oke, kita coba lah itu. Nanti kami juga mohon juga nanti apabila ada kesulitan untuk bisa konsultasi dengan Prof. Bimo gitu ya untuk distract design. Terima kasih banyak Prof. Bimo. Sama-sama. Masih mute, Prof. Ya, menarik sekali. Jadi juga ilmu yang ditambahkan kepada mahasiswa ya, jadi lebih luas lagi bahwasanya. Dan ini tadi juga pertanyaan mahasiswa juga cukup bagus ya. Mungkin lebih dalam daripada kalau di kelas kadang-kadang malah tidak bertanya. Nah, ini sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa masih ada kesempatan lagi ke depan untuk Prof. Bimo bisa memberikan ilmu yang lain ya, yang masih terkait dengan rancangan obat dan kimia medisinal serta farmasi. Ya, karena waktunya tinggal 5 menit mungkin bisa kita akhiri nggih, Prof. Tony? Nanti Prof. Bimo juga sudah mungkin ada kegiatan lain yang menunggu.
Ya, monggo Sekali Bu lagi Nurul. saya sampaikan terima kasih kepada Bima. Mungkin nanti pada kesempatan ini karena Prof Yuninya sedang ada tugas lagi, saya mewakili untuk menyampaikan di sini secara simbolis sertifikat untuk memberi kuliah tamu. Tapi nanti dokumennya akan disampaikan sendiri oleh beliau. Saya izin untuk share. Sudah tampak nggih? Terima kasih Prof. Nurul. Sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kami, mudah-mudahan Pak Bimo selalu masih bersedia untuk berbagi pengalaman dan ilmunya, juga masih jadi ajang profesor untuk periode yang berikutnya. Insya Allah. Oke, terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah menerima atau menyambut tawaran untuk mengikuti kuliah tamu ini. Semoga bisa memberikan kontribusi yang besar ya, tergantung dari penelitiannya dan juga untuk kuliah ya di masa yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di masa yang akan datang. Semuanya sehat-sehat selalu. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof Bimo. Oke, coba. Assalamualaikum. Mohon maaf. Saya live ya Bu Nurul. Monggo.